Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya kali ini di Kabel, Klub Belajar untuk E-Learning. Bersama saya Tomir Rusmansyah, pemerhati sosial media dan ya yang memperhatikan tentang sosial media. Sekarang presentasi saya berjudul Buat Kelasmu Lebih Asik dengan Sosial Media. Sebenarnya sih kepikirannya ya ditujukan oleh buat dosen-dosen dan para guru yang mulai sangat jauh gitu antara mahasiswa atau siswanya, jaraknya dengan mereka gitu. Dan saya mencoba untuk merumuskan presentasi ini untuk menjembatani dan memberikan pandangan dan solusi tentang gimana sih caranya untuk mendekatkan kembali dengan dunia mahasiswa kini dan dunia siswa kini. Oke, kita mulai. Pertama, tantangan kita adalah menciptakan online culture. Artinya apa? Kenapa sih kita harus mendekati online culture dan menciptakan tantangan belajar di dunia online? Karena di sanalah mahasiswa berada, di sanalah pelajar berada, dan seperti kita ketahui banyak beberapa siswa SMP yang udah mempunyai blog yang sangat canggih, dia mencerna budaya digital dengan sangat fasih karena mereka hidup di zaman era digital sekarang. Apa itu sosial media? Sosial media itu mempunyai kriteria, yaitu ada profile, konteks, konten, agenda, requirement-nya sama sharing-nya. Jadi profile untuk membuat sosial media harus ada profile, itu sangat tentu sekali karena sebagai wadah untuk berinteraksi itu memerlukan profiling kita, di mana mulai tren sekarang tuh mulai kejujuran dan transparansi lebih diterima. Kenapa sekarang banyak teman-teman, bahkan dari teman-teman SMP, SMA itu mempunyai account di Facebook. Kenapa? Karena di Facebook bedanya dengan Friendster, di Facebook itu lebih transparan gitu. Pribadi kita secara nyata di sini dapat ditampilkan di Facebook. Berbeda ketika misalnya dengan Friendster yang kita bisa ya real world itu berbeda dengan online identity kita gitu. Terus konteks jelas dengan bersosialisasi seperti di online maupun di dunia nyata juga mempunyai konteks yang sama, itu buat friends, friends-nya friends, dan friends-nya friends. Jadi kita juga mempunyai kelebihan di online community ini, kita mempunyai kelebihan, kita bisa mengetahui teman kita tanpa kita bisa melihatnya secara langsung gitu. Kita bisa mengira-ngira tentang kepribadian mereka dengan melihat log-log apa aja yang pernah mereka tulis di dunia digital tanpa kita tahu bahwa tanpa kita bertatap muka secara langsung dan mengenal secara langsung gitu. Terus konten itu jelas profiling kita, konten kita yaitu apa yang kita tulis, apa yang kita rekam dan kita upload, itu semua terekam jelas, dan itu merupakan syarat-syarat dari sosial media sendiri untuk sharing. Agenda juga misalnya dapat kita telusuri lebih lanjut. Kepentingan agenda itu di sosial media yaitu untuk men-sharing segala sesuatunya tentang apa yang akan kita perbuat atau apa yang akan kita intinya mengeluarkanlah agenda tersebut. Karena pertama, agenda ini sangat penting di sosial media untuk mengetahui kegiatan kita sehari-hari, dan tanpa bertatap langsung, berkomunikasi secara langsung, maksudnya dalam one to one communication itu dapat berguna karena orang tuh tinggal ngelihat aja, di mana sih ada event ini, ada kegiatan ini, tanpa kita harus
menanyakan lebih lanjut gitu. Semuanya ada dalam live streamingnya dari sosial media tersebut. Terus requirement-nya jelas itu yang berhubungan dengan konten, dengan semuanya, dengan daya dukung fasilitas internetnya juga harus sudah kuat. Terus sharing, dan sharing ini merupakan inti dari semua kegiatan sosial media itu untuk tools untuk men-sharing segala postingan kita, segala log kita di internet itu di dalam fasilitas sharing. Terus perangkat atau toolsnya, bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk membuat kelas kita, kelas dalam artian kegiatan belajar mengajar ya. Bagaimana? Pertama, satu, listen. Kita harus mendengarkan, kita sebagai pengajar, tenaga pendidik, kita harus mendengarkan semua yang berada dalam internet. Kita bisa melihat di Google Analytics misalnya, kita bisa melihat di search engine Yahoo, Google, dan segala macam. Apa sih tren-tren terbaru, apa sih mahasiswa kita atau siswa kita gimana sih perilakunya di internet. Dan kebanyakan mereka udah lebih tambah jujur, itu udah pasti ya, mahasiswa dan siswa dan anak-anak zaman sekarang tuh jujur udah pasti di internet. Cuman masalah transparansinya makin lama mereka makin menunjukkan this is the real me gitu. Orang dari pribadi dalam internet, pribadi dalam dunia nyata itu adalah satu kesatuan sekarang gitu. Terus community, kita juga bisa ngelihat banyak komunitas-komunitas seperti misalnya ada Facebook, ada YouTube, Flickr, ada Friendster, ada Google Friend. Itu juga dapat harus kita manfaatkan dengan kita, bukannya kita membuat mereka untuk mendatangi kita, tapi kita harus mendatangi mereka. Kita harus melihat tren Facebook, mahasiswa dan siswa kita di Facebook itu seperti apa sih kesenangan mereka gitu. Dan itu akan mendapatkan data-data, dan kita harus mengkolek data itu bisa aja dengan sistem-sistem yang terdapat di sosial media sendiri, yaitu misalnya ada RSS feed, ada Delicious, ada Digg, ada Stumble Upon. Itu salah satu fasilitas-fasilitas yang dapat kita untuk mengkolek data gitu, untuk kita analisis selanjutnya gimana sih caranya kita menyampaikan materi pembelajaran kita lewat digital culture tersebut. Terus setelah kita mempunyai basis data yang cukup tentang target market kita, yaitu siswa dan mahasiswa kita, kemudian kita mengkolek data dan merumuskan kembali bagaimana cocok nggak dengan digital culture-nya mahasiswa dan siswa kita. Dan ketika itu udah cocok, dan ketika kita udah memproduksi materi-materi belajar, materi-materi kelas kita, barulah kita publish. Publishnya juga bisa di berbagai macam cara ya. Dalam sosial media ada YouTube kalau misalnya video, ada tutorial di presentasi kuliah, di SlideShare, di Script, dan itu banyak sekali di internet tuh, banyak sekali tools-tools yang memungkinkan kita untuk mendekatkan diri kepada mahasiswa dan siswa kita mengenai pembelajaran materi-materi di perkuliahan atau di kelas. Strateginya ya ada old model, ada new model. Kalau misalnya zaman dulu kita melihat internet itu sebagai web 1.0, sebagai konten